Terima kasih Yesus, kami sudah siap untuk kita akan semua wanita yang ada di sini dijemput untuk maju ke depan untuk bersama-sama. Semua wanita yang ada di sini, mari kita sama-sama di sini depan, maju ke depan untuk bersama-sama dengan kami di sini. Masih ramai lagi wanita yang masih duduk di situ. Mari jangan malu-malu, maju di depan. Semua yang bergelar wanita, mari kita sama-sama ke depan untuk mempersembahkan choir. Oke, tajuk lagu kami yaitu Seorang Anak. Bolehkah ada di sana? Seorang anaklah telah lahir.
Begitulah persembahanku ayo daripada wanita sebentar tadi. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Baiklah, tibalah masa kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Jadi masa dan tempat ini saya berikan untuk tim pujian dan penyembahan. Oke, lepas. Banyak makanan di belakang. Bisa dari Dewan Makan. Nanti kita beli makanan supaya bikin tambah tenaga. Mari kita lihat kiri kanan kita, depan belakang. Kita ucapkan selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Kita kasih senyuman yang paling manis sekali. Senyuman termanis yang pernah kita ada. Saya percaya malam ini kita membawa sukacita yang begitu besar, kita membawa kerinduan kita yang begitu besar. Ada amin? Kita bersyukur pada malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi di tempat ini untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan penyembahan kita buat Allah kita. Kita mau sambut Dia. Haleluya Bapak. Saat ini Bapak kami siapkan hati kami. Kami mau sambut Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang sudah menebus kami dan mengampuni kami. Haleluya Bapak. Dan
Mari saya ajak jemaat saja menaikkan lagu ini. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah semuanya karena kebaikan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak sudah mengampuni menebus kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dilayakkan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama katakan Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita.
Lukas 2 ayat 11 menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan lagu ini. buat Tuhan Yesus kita. Saat ini saya persilakan Dekaness Helen untuk berdoa untuk kawanan yang kita. Sebelum kita yang terbaik, mari kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam ini
Dan sementara itu Tuhan, kami memberi yang terbaik kepada Engkau pada malam ini. Terlebih dahulu kami menyerahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak Engkau yang memberi pada malam ini. Berkati anak-anak yang Engkau memberi pada malam ini. Berkati juga pekerjaan, berkati juga yang bekerja, baik swasta, baik kerjaan, baik tempat berkabun. Engkau berkati anak-anak Engkau ya Bapa, jemaat Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami sangat bersyukur pada malam ini karena kami ada kesempatan pada malam ini Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur atas semua ini. Semuanya kami menyerahkan dalam tangan Engkau dan kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, berikan terbaik buat Tuhan Yesus untuk daratan kita. Saya percaya bahwa kita datang di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuji suara, menyanyikan suara kebenaran bagi Tuhan kita. Beri suara-suara bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan.
bersama beribadah di Natal yang sangat indah, sangat baik bagi kita semua, yaitu Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Dia yang memulihkan kita, Dia yang menguatkan kita, sehingga pada saat ini kita ada bersama untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Nurikut lagi tadal puji timu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan Tuhan kita.
manusia.
datang sebentar. Sebelum memimpin waktu penerus Tuhan, Tuhan juga memperkasih pekerjaan juga masuk bersama sebab menikah bergerai dalam bisnis untuk bergerai menyelamatkan umat menuju suatu pemerintahan negeri masuk Tuhan. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lahir memberi terang baru.
bagi Tuhan yang kami sembah pada malam ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuji Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, panjang hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kami masih kekal buat dapat hadir di dalam ruang ibadah ini. Semuanya karena kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Sesungguhnya hamba mau bicarakan firman-Mu. Firman-Mu milik-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menaruhkan firman-Mu itu di dalam mulut hamba-Mu. Berbicaralah di dalam hati hamba-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami ya Tuhan menerima berkat yang daripada Allah sendiri. Sesungguhnya Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak disembah dan ditinggikan lewat firman yang akan kami dengar sebentar nanti. Tuhan, biarlah penerobosan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan, segala sesuatu yang kami akan lakukan dari awal pemberitaan firman sampai selesai, Tuhanlah yang bekerja di dalam kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim pelayanan. Shalom semua. Ya, saya tahu bahwa hari ini, sepanjang hari ini ada kesibukan-kesibukan kita yang kita lalui sepanjang minggu ini. Dan saya bersyukur karena kita masih ada kekuatan pada malam ini. Minta maaf macam saya tidak berapa enam yang indah kasih itu slow itu bagus. Saya silau, saya tidak nampak yang sana. Terima kasih ya. Nanti saja kita sambung itu lampu-lampu. Oke, puji Tuhan karena kita sudah bersama pada malam ini. Saya tidak dapat saya tengok wajah di sini ada juga yang baru saya nampak hari ini dan tadi pagi ya. Mungkin dari tempat kerja balik cuti-cuti gitu hari ini kan. Jadi saya mau kita katakan begini, berikan tepukan paling gemuruh karena belum lagi gemuruh kepada Tuhan karena hari ini saya tengok kita ceria bersemangat sama Bapak dan Wira kerjasama ini cantik karena kemuliaan Allah ada di wajah kita. Mari kita beri tepukan gemuruh bagi Tuhan yang sudah memberkati kita, mempercukupkan kita. Kalau yang tidak baju kuning pun cantik juga. Karena kita hari ini datang untuk kemuliaan Tuhan kan. Dan menyembah Tuhan. Cantik semua. Tidak ada yang tidak cantik. Kita adalah anak-anak raja. Nah, ketika saya melihat tadi semua datang. Ya saya lihat, saya bilang dalam hati saya. Demi yang dan bahkan lebih dari ini. Ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita memakai pakaian emas yang Tuhan berikan sebagai hadiah kita karena kita sudah taat dan setia selama kita di bumi. Haleluya. Yang percaya kita akan menikmati itu jauh lebih hebat lagi kan? Itulah yang kita inginkan. Nah, sebagaimana yang kita lihat di hadapan, bahkan juga yang sudah kita doakan dalam beberapa waktu yang sudah berlalu, di mana kita akan merayakan Natal bergabung dengan Wiranita. Bersyukur karena mereka mau bergabung dengan kami dan dapat bermain musik bersama bersama wanita. Nah, sebagaimana tema yang kita belajar hari ini yaitu terangnya menyinari hati kita. Dan saya percaya kita sudah melihat dan mengetahui ini di dalam 2 Korintus 4 ini ayat 6 kita sudah melihat itu sebab Allah yang telah berfirman dikatakan di situ dari dalam kegelapan akan terbit terang. Nah, ya juga yang membuat
Di terangnya di dalam apa? Di dalam hati kita bercahaya, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu kita lihat di dalam teks yang akan kita baca. Nah, saya mau katakan kepada kita pada hari ini bahwa kita ada pada hari ini bukan karena kita sudah merasa bahwa kita sudah layak dengan kekuatan kita, dengan usaha kita selama ini. Tetapi saya percaya itu karena Allah yang telah memberikan jalan bagi kita, sehingga Kristus adalah pribadi yang Tuhan berikan untuk kita pada hari ini berkorban, supaya kita dapat dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Nah, kita melihat akan hal ini dalam firman Tuhan. Mari kita lihat next daripada ayat ini. Next slide. Nah, ada yang kecil-kecil tulisan. Nah, dalam kita melihat dalam sebab dikatakan dalam ayat yang pertama itu dikatakan sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Nah, terang itu sendiri berbicara tentang Kristus yang pada mulanya dikatakan sumber segala sesuatu yang hidup di muka ini bermula daripada firman Allah. Dimulai oleh firman Tuhan, oleh firman Allah sendiri. Nah, kita boleh baca ini dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa yang dikatakan? Pada mulanya itu berbicara bahwa segala penciptaan dalam dunia ini dimulai oleh firman Allah. Dan firman itu dimulai dengan terang. Dan terang itu berbicara pribadi Kristus yang Tuhan sudah tetapkan untuk dapat memimpin umat manusia keluar daripada kegelapan. Inilah misi Allah bagi kehidupan kita. Dan bahkan juga firman atau terang itu sendiri berbicara tentang Injil. Injil yang diberitakan dan disampaikan dan dibawa oleh Yesus Kristus kepada kita tentang keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita manusia, supaya kita tidak binasa. Sebab itu dikatakan Injil itu sendiri yang dibawa oleh terang itu membawa manusia keluar daripada kegelapan dunia. Nah, kalau bukan Injil disampaikan kepada kita pada hari ini, saya percaya kehidupan kita masih seperti dahulu. Ya, kita masih punya pegangan-pegangan dan kehidupan lama. Sebab itu Injil yang disampaikan itu berbicara tentang Kristus yang akan turun ke dunia ini menjadi manusia dan menebus kita lewat kematian kayu salib. Itulah Injil yang menyelamatkan. Dan Injil itulah yang menerangi kehidupan kita pada hari ini. Nah, bahkan ketika kita menerima terang yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya ini, itu berbicara bahwa tidak ada penghukuman kepada setiap orang yang percaya dan hidup di dalam terang ini. Terang itu berbicara tentang Kristus. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia tidak akan berada di dalam penghukuman. Sebagaimana saya mengajarkan sekolah minggu tadi, itulah dia. Terang yang sudah kita terima pada hari ini sungguh luar biasa. Bahwa terang itu telah memberikan kita 3 perkara. Bahwa di dalam firman-Nya kita beroleh hidup. Di dalam firman-Nya Injil disampaikan dan kita diselamatkan dan keluar daripada kegelapan. Dan yang ketiga, penghukuman tidak ada terhadap kita kepada orang-orang yang hidup di dalam terang. Habis, belum lagi. Habis pastor, cepat betul. Ya, tidak, kita tidak akan kejar masa. Nah, mari kita lihat bagaimana. Nah, kita sudah mengetahui siapa terang itu, tetapi pada hari ini kita mau belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang ada pada hari ini. Bagaimana caranya ketika kita sudah hidup di dalam terang itu, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan terang itu sudah ada di dalam hidup dan hati kita, bagaimana caranya agar terang itu terus bersinar, menyinari hati kita semua dan tidak akan padam lagi. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Kita baca, kalau kita dapat nampak di slide. Dapat nampak juga? Oke. Yaitu dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita di dalam siapa? Yesus Kristus. Sebelum permulaan zaman, itu dibicarakan di dalam 2 Timotius. Jadi caranya bagaimana agar kita dapat memelihara atau bersinar terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bagaimana terang itu terus bersinar di dalam hati kita. Jagalah dan peliharalah kekudusan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah ada pada hari ini, kita dengan sukacita memuji Tuhan karena kita dipanggil oleh Allah, menerima panggilan yang kudus daripada Allah. Jadi kalau begitu artinya kita ini sudah kudus, bukan? Kita dipanggil pada hari ini karena Kristus yang menguduskan kita, sehingga pada saat ini ketika kita menyembah, Tuhan berkenan kepada kita karena Kristus. Karena kita yakini, kita hidup dan percaya Kristus mati bagi kita. Itulah panggilan kudus yang kita pelihara hari ini. Jadi dalam kehidupan kita yang kita alami pada hari ini adalah keselamatan yang kita telah terima dari nenek moyang kita. Ya, betul kan? Nenek moyang kita yang mula-mula menerima panggilan kudus ini, di mana mereka tahu bahwa hanya Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka meninggalkan, kalau kita bilang itu pegangan adat-adat masa lalu kita. Tuh, kalau kami bangsa kami Dundayah dulu, kami kami dipengaruhi dengan pegangan-pegangan nenek moyang. Apalagi kalau keadaan-keadaan contoh ketika kami mencari rezeki, kami keluar pergi mengatam, kami tidak boleh sembarangan. Kalau tiba-tiba ada ranting jatuh, ada ular lalu, terus patah balik di rumah, konon itu malapetaka, tidak boleh jalan. Dan ada pegangan-pegangan lain, kami akan kalau mau jadi kuat, mereka ambil itu tengkurak orang, maksudnya pergi potong leher, supaya mereka ambil kepala orang ini dan mereka simpan, dan orang inilah yang paling kuat. Tetapi pada hari ini ketika kita tahu keselamatan itu datang dan kekuatan berkat datang bersumber dari Allah, nenek moyang kita sudah mulai meninggalkan semuanya itu. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Kita tahu bahwa kita sudah belajar di dalam Kristus tidak ada roh ketakutan lagi, melainkan roh keberanian yang membangkitkan kekuatan dan kasih, bahkan ketertiban hidup. Itu yang diajarkan. Sekali lagi saya katakan, firman yang sudah kita terima di dalam Kristus pada hari ini mulai menguasai hati kita. Sebab itu jangan lagi kita hidup sama seperti orang-orang dunia ini. Jagalah panggilan kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai orang tua pada hari ini saya bersyukur karena melihat kegiatan-kegiatan rohani seperti ini. Kalau saya lihat di Waang ini lagi mencabar berbanding di tempat saya. Karena sepanjang latihan kadang-kadang hujan, angin yang kuat. Lepas itu sejuk lagi. Saya tengok ini molohing dorang datang ke gereja. Kenapa harus korban? Kan senang-senang tidur di rumah kan? Enak-enak kita berehat di rumah, berselimut, tinggal tidur lagi. Balik dari kerja, panak-panak buat apa datang gereja dalam cuaca seperti itu. Kadang-kadang datang, yang lain tidak datang. Tetapi saya bersyukur karena saya melihat semua itu tidak ada terlintas sedikit pun di dalam pribadi kamu. Saya lihat kamu berkorban, masa tenaga itu berbicara bahwa kita berusaha supaya terang yang ada di dalam kehidupan yang kita terima dari Kristus, kita akan pelihara itu tetap bersemangat, menyembah Tuhan. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang kita sembah mampu berkorban bagi kita, bahkan siap mati di kayu salib. Apa saja yang kita korbankan setakat yang seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya percaya ini mulai tertanam dalam hati kita. Dan ini harus kita terus kerjakan
dan pupuk di dalam kehidupan generasi-generasi anak-anak muda kita. Karena kita ini adalah pribadi yang akan memimpin mereka untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa kita melakukan semua kegiatan yang kita perbuat hari ini adalah sebagai satu gambaran kemuliaan Allah itu sudah bersinar di dalam hati kita, sudah memancarkan kehidupan yang memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat melihat bagaimana suasana kita hari ini meriah. Kita melakukan ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Kalau di luar kita boleh menari-menari, joget dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, 2 hari, 3 hari berturut-turut. Saya percaya kalau untuk Tuhan itu lebih lagi. Karena kita dipanggil dengan panggilan yang apa? Yang kudus. Untuk memuliakan Tuhan. Kekudusan itu adalah milik Allah. Sebab itu kita memuji Dia dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Jadi saya yakin bahwa ini merupakan satu hal yang harus kita semakin hari semakin pancarkan di dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan semakin bersatu di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya juga yang kedua agar terang itu menyinari hati kita terus menerus, bukan setakat menjaga kekudusan hidup kita, tetapi juga kita harus mempertahankan kedamaian itu sendiri di dalam apa yang sudah kita terima, itu berita yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 12 ini berbicara, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu berbicara kita harus mempertahankan kedamaian, berita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa saya katakan kita yang harus mempertahankan kedamaian di dalam kehidupan kita pada hari ini? Nah, karena saya mau menyatakan ini karena kalau kita mau supaya sesama kita berdamai, itu bermula dari diri kita. Kita tidak boleh menuntut dia, oh kau berdamailah. Kalau kita ada kesilapan, kau berdamai dulu dengan saya. Kita tidak boleh berbuat begitu sampai bila tidak ada perdamaian. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sifat damai di antara sesama. Itu bermula dari diri kita dahulu, baru itu akan lahir daripada orang lain. Kedamaian itu harus dipupuk dan dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari, karena itu mencerminkan gambaran daripada rupa Kristus. Karena kita mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita, dan kita harus melakukan itu. Nah, ada berbagai macam tantangan dalam mengatakan damai ini, terutama dalam keadaan kita suami istri, betul tidak kan? Kalau lagi-lagi kalau bini-bininya sibuk, tiba-tiba datang ini suami datang, apa aku buat dari tadi? Kan? Dia datang di mana? Belum lagi mau masak-masak. Baju pun yang dari tadi pagi tidur lagi. Baju tidur itu baju apa namanya itu, baju kawat apa itu? Ya, kalawar. Muka pun, rambut pun masih begitu. Ya macam yang baru bangun, yang kelawar lagi. Apa kau buat tadi? Nah, dia kan masih suami sudah balik kerja. Nasi pun belum masak. Oh, mulai sudah meninggi itu suara. Lapar ini? Nah, macam mana kita mau berdamai? Kalau kita pun mulai ini, istri ini mulai emosi ya. Saya baru cakap tentang diri pihak wanita dulu. Emosi sudah naik. Nah, bagaimana kita bilang kita mau katakan balas dia dengan lembut? Tidak mungkin. Mungkin kita akan makin lagi tuh temperature naik. Apa? Kau ingat saya tidur makan saja kayaknya. Kau ingat saya tidak buat apa-apa. Kau ingat saya ini aman kau itu cuci itu kain itu dia sendiri itu masuk mesin. Ada begitu kan? Dia sendiri itu periuk itu tercuci di dalam sinki itu bersih. Wih pandai. Tiba-tiba itu penyapu jalan sendiri. Ada kan begitu? Susah itu. Nah, apalagi cabaran kalau wanita saja saya bilang, di luar nih wanita. Apalagi time kalau bini-bini ini sangat
Ya, kalau dia sudah sangat mengandung, apalagi kalau dalam pantang. Apa jenis yang ada jenis-jenis di wanita? Ada jenis pembersih yang sensitif. Kau letak ini di sini, tiba-tiba dia di sini. Naik itu temperature bini-bini dia. Tidak boleh lakukan sembarangan perubahan. Kadang-kadang begitu? Ya, diam-diam kalau wanita. Tiba-tiba kain yang begitu terpindah itu mijak pergi sebelah. Tiba-tiba siapa yang buat ini? Mulai selesai bini-bini. Begitu. Mau marah sudah? Kan? Mau marah sudah. Macam mana kita mau berdamai? Nah, ini masalah ini. Bisa ini di rumah. Nah, kalau suami pula tiba-tiba bini ini kan tunggu di rumah sampai tengah jam 10 sudah masak nasi, sudah masak lauk, sudah letak di meja. Datang suami dari kerja. Bini bilang, "Bah, lama juga kau lapar sudah, saya mari kita makan." Sudah saya makan tadi. Saya lapar, tunggu kau tidak mau makan. Ada orang belanja, bah. Susah juga mau tulak, bah. Terus mulai sudah tuh bini-bini dia marah. Nah, kalau kita pikirkan sebenarnya sudah dia kasih jelaskan, susah juga mau tulak kalau orang belanja kan. Nah, mulai sudah ada sudah krisis dia di situ. Jadi kalau kita mau tanya di sini siapa yang salah, sudah bagi jelas mana pula. Ada lagi kalau suaminya telepon tidak angkat. Apa kau buat tadi? Bilang tuh bini. Saya telepon, tunggu kau di terminal, ambil lama betul. Saya mau surat, bah. Betul dia cakap tuh dia mau surat. Mana boleh buka telepon kan? Silent betul kapan tahu di kalau bersuratnya boleh kacau kan? Para wira untuk menyampaikan pembacaan ayat yang bertajuk Selamat Hari Natal. Dipersilakan. Sementara para wanita. Salam damai bagimu. Hari ini telah lahir ke dunia Juru Selamat umat manusia. Emas, kemenyan dan mur diberikan kepadanya sebagai persembahan yang terbaik. Lihatlah, keselamatan sudah datang. Siapkah engkau menerima dia masuk ke dalam hatimu? Allah telah memberikan kita Yesus Kristus, anaknya yang mati ganti dosa kita. Mari sembahlah dia, Raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Amat besar kasih karunia Allah sehingga kita dapat berseru padanya, ya Abah, ya Bapa. Terpujilah Allah di tempat maha tinggi, di atas segala rencana, damai sejahtera bagimu. Hendaklah semua yang bernapas memuji namanya. Agungkanlah Tuhan sebab keadilannya dan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Rohnya di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Immanuel artinya Allah berserta kita. Nyanyikanlah pujian sorak-sorai dan menarilah bagi Dia dengan penuh sukacita. Allah telah mengalahkan maut dan maut tidak berkuasa lagi atas kita.
Tuhan telah menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ambillah kesempatan ini untuk berbalik kepadanya bagi jiwa yang mencari damai sejahtera. Lepaskanlah bebanmu yang berintangi dan akuilah Dia sebagai Tuhan. Semua wira-wira dikehendaki datang di hadapan sini bersama dengan kami. Semua wira yang yang mendalam tentang kasih Tuhan kepada kita. Dengan itu saya silakan para pelabur kita silakan. Ini kita ada depan kan? Dan hadir pada malam ini
Hari ini kita akan menyaksikan lakonan daripada ibu-ibu kita yang punya bakat luar biasa. Bukan saja di rumah pakar memasak, menari, menyanyi, tapi juga ada bakat yang terpandang dalam bidang lakonan. Nah, jika sekiranya ada pengarah film yang ada di sini pada malam ini, jangan segan dan jangan malu. Boleh hubungi kami di dalam nomor 0108679999. Pastor punya. Kos kita boleh rendeng-rendeng. Peristiwa yang berlaku ini diambil daripada cerita Alkitab yang berlaku satu ketika dahulu di kota Yeriko. Bagaimana lawatan Yesus kepada pergadang ini telah membawa perubahan besar bagi dirinya. Melalui pertobatannya, orang lain juga turut bersukacita dan Tuhan dimuliakan. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan lakonan para ibu-ibu dengan tepukan tangan yang paling kuat sebagai semangat bagi ibu kita. Dengan ini, masih silakan para pelakon mempersembahkan lakonan mereka yang bertajuk Hatiku Bergirang Karena Yesus. Jual tuh. Jualan dia. Ada temuan sih. Zaman dit. Mari ah. Ya. Enggak pala sitik. Setelah itu Yesus masuk. Hari ini saya mau bayaran yang lebih banyak daripada selalu. Nanti dapat lebih banyak untung. Kalau banyak untung, saya mau beli banyak unta berekor-ekor. Beli baju yang baru. Banyaklah mau beli. Nah, bagus. Di situ mereka sedang berkumpul. Inilah kesempatan saya. Nikalilah. Hei kamu, jangan kamu mau lari, ha? Ini kawasan. Siapa-siapa yang mau berjual harus membayar tunai. Sekarang juga. Bagi saya duit. Kamu juga yang di sana. Bagi saya duit. Ini bukan tempat percuma, ha? Bayar kos bersih-bersih sekarang juga. Sekarang semua barang naik. Gaji pun mesti naik. Cepat bayar. Lagipun saya haus sudah. Dari tadi belum lagi sarapan. Bagi saya duit kupi-kupi untuk bodyguard saya ini juga. Dia ini pun kena bayar gaji juga nih. Betul kan bodyguard? Sedang Zekius sibuk mengucupai, tiba-tiba datang seorang pemuda berlari kepada mereka. Kawan-kawan, hei kamu dengarkan saya. Kemas barang-barangmu.
Tidak lama lagi akan datang seorang yang kabarnya masyhur karena telah melakukan banyak sekali mukjizat ke kota kita. Dan sekarang dia sedang menuju ke sini. Ayo cepat kita ke sana. Oh benarkah? Kalau tidak salah itu namanya Yesus bukan orang Nazaret? Iya dialah orangnya. Ayo kita ke sana segera. Oh, saya juga mau lihat rupa orang itu. Tapi bagaimana ya? Orang sangat banyak dan saya pendek sekali. Oh, baik saya cari pokok yang tinggi, di mana Yesus akan lalu di situ. Semoga saya dapat melihat dia dari situ. Tidak berapa lama Yesus pun masuk bersama orang banyak yang mengiringnya. Itu dia, sudah sampai. Dan yang lain bercakap-cakap mengenai apa yang Yesus telah lakukan sebelum sampai ke situ. Inilah dia yang telah menyembuhkan orang buta yang duduk di pinggir jalan. Yang lain juga mendengarkan Yesus melakukan banyak mukjizat juga. Kemudian Yesus berjalan dan lewat di bawah pokok, tepat sekali di bawah pokok di mana Zekius berada. Zekius, Zekius, apa yang kau perbuat di atas sana? Mari, turunlah dan kemari bersama dengan saya. Hari ini aku akan ke rumahmu. Yesus, tahukah kau siapa orang ini? Orang ini pemungut cukai. Dia seorang yang berdosa. Mengapa mau pergi ke rumahnya? Dia itu orang yang tamak. Banyak lagi rumah di sini, di mana engkau dan murid-muridmu dapat tinggal. Pilihlah kami. Iya, banyak rumah dan tempat yang lain. Kenapa harus ke rumahnya? Zekius, tunjukkanlah jalan ke rumahmu. Tetapi Yesus tetap memilih untuk pergi mengikuti Zekius. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Zekius. Istriku, kemari. Cepat sediakan minuman dan makanan yang terbaik buat Yesus. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Layan dia baik-baik dengan hidangan yang lezat dan mewah. Yesus duduk dan murid-muridnya pun menjamu selera sambil bercerita. Aku mau nambah tambahan dari pelakon. Aku mau tambahan. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Sebab saya anak Tuhan. Dengarkan saya, semua yang ada di sini. Kamulah saksinya bahwa pada hari ini karena Yesus telah melawat ke rumah saya, meskipun saya orang yang berdosa, maka dengan senang hati dan sukacitanya saya mengumumkan apa yang saya ambil dari saudara dan saudari sekalian akan saya kembalikan 2 kali lipat pada hari ini. Terkejut dengan perubahan Zekius dan mereka turut bergembira sambil berpelukan dan ada yang menari-nari. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Sebab saya anak Tuhan. Lihatlah kamu sekalian, hari ini telah terjadi keselamatan besar di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah cerita mengenai pribadi Zekius dan pertobatannya yang membuat begitu banyak orang turut bersukacita. Marilah kita mengambil respon yang sama karena kelahirannya di dunia ini telah membawa sukacita besar di hati kita.
karena cinta kasihnya yang sanggup mati ganti dosa kita supaya kita tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Sekian, terima kasih dan salam damai Natal buat kita semua. Saya bergila, mengapa kau bergila? Saya bergila, apa sebabnya? Saya bergila, mengapa kau bergila? Sebab saya anak Tuhan. Saya bergila, mengapa kau bergila? Saya bergila, apa sebabnya? Saya bergila, mengapa kau bergila? Sebab saya anak Tuhan. Sebab saya anak Tuhan. Sebab saya anak Tuhan. Oke guys, BBM, ayo BBM yang paling gas. Macam mana semangat kita punya Ibu Bapak hari ini, demikian juga kita patut bersemangat selaku tulang belakang gereja ini. Oke, so semua kita punya audiens yang sedang duduk di bawah, boleh saja kita berdirikan. Di sini saya mau pakai kacamata sianti pilih tunai. Anti, mari Pak Anti bikin apa? Aman Anti. Oke, semua audiens, boleh kita sama-sama berdiri ya. Tuna PB, boleh kita tolong berdiri. Kita support kita punya parents dulu. Dan semua yang di bawah kita sama-sama nyanyikan Happy Birthday. Mau selamat hari jadi dulu. Oh, Happy Birthday dulu. Oke, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Iranita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Iranita. Selamat hari jadi Wiranita. Selamat hari jadi Wiranita. Tuhan memberkati. Boleh kasih dengar Tuhan memberkati dari para anak-anak yang berada di jemaat sana, sebagai yang duduk di kawasan jemaat sana. Boleh nggak? Kita sama-sama cakap yang paling kuat, Tuhan memberkati untuk dorong. Boleh? 1, 2, 3. Happy birthday dan selamat hari jadi dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Oke, ada request lagi. Dora bilang mau nyanyikan ikut bulan, dia bilang selamat hari. Oh, toh. Bukan Pak. Ini si pastor, bagi saya matematik salah. Oke, kita menggambar ikut bulan, dia bilang jemaat boleh duduk. Dan pertama kita mau minta bulan Januari dulu untuk bergambar. Apa Pak? Bagaimana nanti maksudnya kita letak kita yang bulan-bulan yang lain mundur pikir di tepi dulu. Alright, sekarang kita minta semua ibu bapak yang lahir pada bulan Januari bikin di tengah untuk bergambar, dan yang bukan Januari kita boleh berbaris di tepi sini-sini ya.
di tengah. 2 tag juga. Iya guys. 2 tag juga. Gaya kedua adalah jempol ataupun gaya yang sandi dibilang dan bemel. Oke, tag yang pertama 1, 2, 3. Tag yang kedua ready baby? Oke. Oke, tag yang kedua Sontiki 1, 2, 3. Alright, bulan 3 bulan Mac dipersilakan untuk ke tengah. Ya, Nisa bawa genmo. Dipersilakan untuk membawa teman-teman Nisa. Alright, ini adalah wajah-wajah ibu bapak yang lahir pada bulan 3. Mari sama-sama kira untuk dorang. Pertama, gaya apakah sejak kedua adalah jempol ataupun sandiki. Oke, ready? Alright. Ready? Nampak kasih anti kahim? Oke, dia bilang dorang pergi di tengah sedikit. Anti kahim boleh suruh sedikit begini kanan. Ya. Oke, on. Oke, gaya pertama gaya bebas 1, 2, 3. Dan jempol 1, 2, 3. Yeay. Alright, bulan 4. Sini sebagai wakil daripada PMM, saya mau berikan satu tips bergambar kepada semua ibu bapak. Apapun yang berlaku jangan tutup mata. Ya guys, untuk pertama gaya bebas ya 1, 2, 3. Oke, santiki semua jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada bulan April. Seterusnya bulan 5 Mei. Cikgu Nina silakan bawa teman-teman Anda. Oke, wow, 3 orang saja bulan 5. Tidak boleh berpancing main bulan ini begini. Oke, baiklah, tag yang pertama. Gaya bebas 1, 2, 3. Jempol 1, 2, 3. Oke, terima kasih para kelahiran bulan Mei. Seterusnya bulan Juni dipersilakan untuk ke tengah dan mengambil tebak Anda. Wow, ada adu-adu. Anti Jupiter sila bawa teman-teman Anda. Oke, anti Sansi boleh begini. Oke. Ya, begini sebelah kiri sana supaya masuk ke tengah gambarnya. Yes. Oke. Hilang pergi di sini sebelah si anti Laili. Si Laili, Bang. Oke, are you ready guys? Oke, Kak Baby. Oke, pergi ke kiri lagi, ke kiri. Kiri sila, ke kiri. Kibang. Bawa, oke. Oh, kanan. Kanan. Oke, gaya pertama 1, 2, 3. Gaya kedua jempol 1, 2, 3. Belum. Oke. Wah, jangan tutup mata. 1. Alright. Oke, terima kasih para kelahiran bulan Mei. Seterusnya kita jemput bulan Jun. Bulan Julai. Salah. Julai dipersilakan untuk ke tengah. Jadi kosong Anda. Oke, kamu 2 orang saja. Boleh buat begini tuh. Oke, nah, gaya bebas dalam gaya tadi cobain bulan
Gaya kedua jempol. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih para Anda yang sudah lahir bulan 9 Agustus. Dan seterusnya kita persilakan kelahiran bulan September. Come on, wow. Para ibu-ibu yang cantik ya. Oke. Baiklah. Gaya yang pertama. 1, 2, 3. Oke, pastikan gaya Anda gaya yang paling slay ya guys. Oke kak? Alright. Gaya pertama. 1, 2, 3. Gaya kedua jempol. 1, 2, 3. Yeay. Oke, berikan tepuk tangan untuk para kelahiran bulan September. Sekarang kita persilakan wanita dan juga laki yang lahir bulan Oktober. Dipersilakan. Apa? Sudah satu orang saja makan ken? Apa? Ya, yang saya dengar memang kalau bulan Oktober ini antara orang-orang yang paling banyak juga nih kan? Oke, so gaya yang pertama. Gaya pertama gaya bebas guys. Oke, 1, 2, 3. Gaya kedua jempol. Setinggi. 1, 2, 3. Yeah, thank you bagi Anda yang sudah bagi para winanita kelahiran bulan Oktober. Sekarang kita persilakan semua yang lahir bulan November. Dipersilakan. Ya begitu dia. Ajak teman-teman Anda yang bulan Oktober. November. Salah. Bulan 11 Bos. Saya persilakan bulan 11 di tempat yang di tempat Anda. Oke, boleh kasih bagus-bagus tahu punya mahkota sebelum ada gambaran dan silang ke kanan, Kurina. Ajak kawan Anda ke kanan, semuanya ke kanan, ayo. Oke, para cameraman ada gambar Anda semua sudah berada di tengah. Alright, ready kah? Sudah cameraman? Oke, 1, 2, 3. Everybody jempol. Setinggi. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Sekarang bulan yang satu umurnya bulan Lurah. Kelahiran yang sama, yaitu bulan Desember. Dipersilakan untuk berkata. Oke, 1, 2, 3. Sobat, tepuk tangan untuk para ibu bapak kita. Happy birthday and Jesus bless everyone. Oke, sos, untuk acara yang seterusnya saya serahkan kepada doa berkat. Baiklah, semua jangan dulu balik untuk yang dirayakan sebab kita akan ada doa berkat. Untuk itu, bagi mendoakan semua yang ada di sini, saya menjemput Pastor Wellpoint untuk berdoa bagi mereka. Baik, semua pergi depan kek ke belakang. 1 bulan 1 wakil di depan. Potong kek. Siapa duluan dia dapat. Dari yang lain terus di belakang ya.
Oke? Baik. Bang Mari semua. Mari semua. Oke, jangan kiran. 3, potong sama-sama. 3, 2, 1, potong. Oke, dan ini selesailah jadi wiranita mental ini. Mari kita tunduk kepala. Anak-anak muda yang dikasihi, mari kita berdoa berkat untuk kesehatan yang baik, ekonomi yang baik. Mari kita berdoa. Kalau boleh yang sudah duduk pun boleh juga ke sini balik. Ibu bapak, kita akan berdoa untuk kamu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Anak-anak muda, mari kita katakan sama-sama untuk ibu bapak kita yang ada di tengah-tengah kita, di depan kita. Terpuji dan termulia nama Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita melihat ibu bapak kami yang ada di tengah-tengah kami, di hadapan kami pada saat ini. Kami begitu mengasihi mereka dan kami tahu Kau juga sangat mengasihi mereka. Karena itu pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi mereka supaya Engkau terus menerus menjaga mereka, baik kesehatan mereka, damai sejahtera, sukacita di dalam hidup mereka. Biar Engkau limpahkan terus menerus dalam hidup mereka ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan kesehatan yang cukup baik yang berkat pada mereka, sehingga pada masa-masa akan datang kami melihat mereka terus menerus mempertahankan iman mereka, memuliakan Engkau dalam hidup mereka, menjadi teladan dalam hidup kami, sehingga kami diberkati dan kami dikuatkan melalui hidup mereka yang takut akan Engkau pada masa-masa akan datang. Terpuji dan termulia nama Yesus, ini yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Karena itu kami mestiharkan berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat iman yang kukuh di hadapan-Mu pada masa-masa akan datang ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan istiakan berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari kepada semua mama, terima kasih kepada PMM yang sudah menyanyi untuk kami. Kami juga akan nyanyi. Oke, diminta untuk yang rekan-rekannya stay di atas pentas dua. Bukan ada. Oke, kita mulakan sudah. Oke, yang pertama. HP-nya